Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabihil karim wa yuzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahinun bi aqidatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak para mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak para sajid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, para pemisir, bapak kadung, bapak penghulu yang terhormati, khusus sahibul bait, sahibul hajat yang menghormati pula tempatnya bapak-bapak para hadirin jamaah tamuna rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali tidak mengiring bareng-bareng panjatan puji serta syukur adalah dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat bayi sehat sempat satisya dari Allah Subhanahu wa taala yang barang turut pengesami para jamaah boleh bermubariuk yang pada hadir di rumah sahibul bait, sahibul hajat dalam rangkaian acara tasyakuran yang telah dikitannya dijajarin daripada sahibul bait. Tentu dan harapan mudah-mudahan hiji satu kita satu sunat sekaligus diakibatkan niki. Mudah-mudahan itu menjadi anak yang soleh, jadi anak yang hafiz dan alim dan abid dan anak yang berguna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tawassulan sampian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak para hadirin jamaah tamu-tamu rahimakumullah, sedikit yang akan menyampaikan tentang masalah perintah khitan atau bersunat menjadi yang kedua. Khitan ini salah satu syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bermani dalam Al-Quran sasampun yang bacaan baru dalam mukaddimah atau dalam murabul istihlal dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala bermanik wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Dan ketika akan diuji Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala di kalimatin dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, fatammahunna, lalu Nabi Ibrahim melakukannya. Dalam ayat ini seorang sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas mentafsirkan niki makna Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk melakukan 10 perkara, 10 hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara niki yakni Nabi Ibrahim diperintah bagian atas mulai lengan penjarukan sampai rokah. Kemudian 5 macam niki diperintah oleh Allah niki bagian awal, bagian badan, jasad niki. Bisa 5 satu perintah Nabi Ibrahim bagian atas, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk berkumur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling julun berkumur yakni Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim diperintah untuk beristinsyak, arti membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung. Paling julun beristinsyak Nabi Ibrahim, yang paling julun beristinsyak yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila nikah berkumur dan beristinsyak niki dalam hukum syariat niki masuk dalam sunnah-sunnah wudhu. Sunnah ketiga yang perlu niki melakukan ibadah wudhu. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim diperintah untuk bersiwak. Paling jurun bersuci Nabi Ibrahim.
Dan yang keempat, Nabi Ibrahim diperintah untuk mencukur kumis, cukur kumis semen. Kemudian yang kelima, Nabi Ibrahim diperintah untuk merapikan rambut. Nah, ini kisah 5 bagian atas, 5 sampai kota. Kemudian yang 5 niki bagian awal. Kisah 5 bagian awal. Pertama, yakni Nabi Ibrahim diperintah untuk beristinja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dulu beristinja yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim diperintah untuk berkhitbah, bersunah. Nah, jadi perintah kita niki disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga hukum kita yang berumur sedikit yakni disunahkan bagi atau anak laki-laki. Al-khitanu sunnatun lirrijal wa mahrumatun lin-nisa. Khitan bersunat niki merupakan sunnah terhadap laki-laki dan sebagai penghormatan terhadap seorang perempuan. Niki yang namanya berkhitan atau bersunat. Sehingga Nabi Ibrahim ketika beliau dikhitan, Ibtadana Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Bahwa Nabi Ibrahim dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Dia berumur 20 tahun bersunat Nabi Ibrahim bil qadum. Saya pun bersunat cantik, baru bersunat. Nabi Ibrahim ini ada dalam wahliya, ujung tujuh, jika yang lantas tanpa dari Nabi Ibrahim yang sunat diri ketika itu cantik. Ini perintah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena syariat ibadah kita niki, yakni syariat daripada Nabi Ibrahim. Kemudian syariat Nabi Ibrahim niki disempurnakan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Syara'un lana, syara'un man qablana, bahasa Nabi. Syariat kami ialah sama dengan syariat-syariat para Nabi sebelum kami, bahasa Rasulullah SAW. Nah, salah satu hikmah yang keluar sedikit diperintah untuk mengkitab di jejari, yang pertama yang penuntut mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yang penuntut sedikit ialah sebagai tanda yang penuntut dalam peradaban Islam. Kemudian yang ketiga yang perlu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya tentu yang berkaitan dengan masalah akikah. Akikah secara lugawi, secara bahasa, arti bulu panas dijajarin sama sih godek berusaha dibijiran iki yang mana akikah. Nah, secara bahasa, lalu arti akikah secara syariat, yakni yang penuntut menyembelih binatang atau hewan, misal bebek, pada hari yang ketujuh daripada kelahiran hijrah. Nah, misal lele jelo satu pintu dari sejak kelahiran, jadinya pak suruh akikah. Lalu dia mampu dengan mana rezeki, misal pada hari yang ketujuh, maka ditambahkan 7, yakni pada hari yang ke-14. Lalu dia mampu yang ke-14 pada hari yang ke-21. Lalu dia mampu pada hari yang ke-21, maka pada hari yang ke-28. Terus langsung gitu-gitu dan terus memiliki dirasa mampu selama sebelum dijadikan dengan akhir balik. Nah, lalu akhir balik tanggungan daripada akikah. Wajib dia memang akikahan diri dengan harta benda sendiri, barang itu dalam hukum fikih. Nanti hikmah dalam akikah, takut yang bacaan hadis baca Nabi al-aqiqatu murtahil al-gulamu murtahilun bi aqiqatihi. Ije atau seorang anak niki
akan digadekan dengan akikahnya. Jadi kena digadekan dengan akikah, artin luwih para ulama ahli tafsir ilmu hadis iki berbagai macam cara tafsiran hadis niki luwih macam tafsiran. Salah satu yakni makna hijat niki akan digadekan dengan akikah, lemah hijat niki lebih dilakukan ke akikah, maka ia tidak akan mendapatkan tekanan dendro yang lebih syafaat wujud dengan kewaan. Dendro yang turun dengan kelak selama dia akikah. Nah kemudian akikah niki dan tafsiran hakim murtahimun, maka hijat niki menjadi anak yang soleh. Hijat niki menjadi anak yang soleh dan ia sebagai tebusan memang dijuluk ya, dijuluk kiamat. Ini salah satu hikmah daripada akikah yang dijalani oleh orang tua daripada hijat satu sunat oleh mati niki. Jadi mudah-mudahan dengan nafi niat hajat daripada salibul baik kemudian diraki dan haul daripada almarhum dan almarhumah, tentu bacaan suatu ikhlas zikir doa dan lain sebagainya kita peruntukkan kepada almarhum dan almarhumah tasabbuh bacaan baru. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah di alam barzah niki ada yang terima roh amal ibadah Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang selayak-layaknya di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah lahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin sekitar ini sebagai sampai kurang lebih dengan semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.